Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi dewasa secara rohani. Dan untuk itu kita sama-sama akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus yang kedua ayat 1 sampai dengan yang kelima. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Saya senang sekali kalau bersama-sama dengan saudara kita bisa menikmati firman Tuhan ini. Maka dengan kasih saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5, demikianlah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap orang tua ingin anaknya mengalami pertumbuhan. Dari bayi, lalu menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, lalu menjadi dewasa. Orang tua kalau melihat anaknya tidak bertumbuh, dia pasti akan merasa sedih. Bayangkan ketika anak itu baru umur 1 tahun, dia bicara sama maminya, dia bilang, Ami, inum cucu mami, inum cucu. Maka maminya dengan senang, oh mau cucu ya nak, bentar. Maminya bikinin susu. Tapi kalau dia sudah umur 30 tahun, dia datang sama maminya lalu dia bilang, Ami, cucu mami, cucu. Pasti maminya, udah bandotan, udah gede, kok nggak maunya begitu? Iya Ami, mau inum mami, inum. Pasti maminya, aduh ini kesambet apa ini anaknya? Kok ngomongnya begitu? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap orang tua menginginkan anaknya itu bertumbuh. Baik tumbuh secara jasmani, secara jiwani, dan juga secara rohani. Tidak ingin orang tua itu melihat anaknya dari baby, anak-anak tetap aja. Baik secara tubuh, jiwa, pikiran, kayak anak-anak, pasti orang tua nggak suka. Begitu juga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Allah tidak menghendaki kita menjadi bayi-bayi rohani saja. Allah menghendaki supaya kita menjadi dewasa secara rohani. Dan pada hari ini saudara-saudara kita sama-sama mau belajar bagaimana agar kita bisa bertumbuh secara rohani. Karena bayi-bayi rohani itu bisa membuat masalah, saudara. Biasanya anak-anak itu memiliki sikap iri hati, berselisih, egois, mau menang sendiri. Tetapi kalau sudah dewasa secara rohani, maka anak itu bisa berkarya, bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Dan pada hari ini saudara-saudara kita sama-sama mau belajar bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani. Yang pertama, saudara-saudara, agar kita bisa bertumbuh secara rohani, yaitu kita harus menanggalkan dosa. Mari yang setuju kita sama-sama katakan, menanggalkan dosa. Haleluya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-1, saudara-saudara.
Di sana firman Tuhan berkata, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau bertumbuh saudara-saudara, maka hal yang kita lakukan adalah menanggalkan dosa. Segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah itu harus kita tanggalkan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menanggalkan dosa? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menanggalkan dosa, saudara-saudara, agar kita dapat mengikuti perlombaan iman dan kita menjadi pemenang. Karena Ibrani 12 ayat yang ke-1, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita semua orang-orang percaya, saudara-saudara, kita diwajibkan untuk berlomba, ya, sesuai dengan perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita mau berlomba, kita harus meninggalkan beban dan dosa kita. Coba saudara bayangkan, kalau saudara melihat dalam pertandingan, ya, pertandingan lari, ya, lalu ada orang yang mengikuti pertandingan ini, dia pakai jas lengkap, ya, pakai celana lengkap, pakai sepatu tinggi 5 cm, ya. Lalu dia juga bawa tas, ya. Dia lari, ya. Saya percaya saudara-saudara, yang pakai jas lengkap ini, ya, yang pakai jas, pakai tas, apalagi pakai ecolak yang gede, yang berat, pasti dia akan ketinggalan, saudara-saudara. Ya. Karena dia tidak meninggalkan beban. Tetapi seorang pelari yang meninggalkan bebannya, dia nggak pakai jas, dia nggak pakai sepatu yang tinggi, tapi pakai sepatu sport, ya, pakai celana pendek, pakai kaos, ya. Lalu dia berlari dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan menjadi pemenang, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kalau kita mau berlomba dan kita mau menjadi pemenang, saudara-saudara, maka kita harus menanggalkan beban dan dosa kita. Jangan ada kepahitan, jangan ada sakit hati, jangan ada iri hati, jangan ada perbuatan-perbuatan jahat di dalam kehidupan kita. Karena itu membuat kita menjadi tidak dewasa secara rohani. Karena itu yang membuat kegagalan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan kalau kita mau bertumbuh dewasa secara rohani, maka hal pertama yang harus kita lakukan, saudara-saudara, kita tanggalkan dosa kita. Di atas kayu salib, Yesus sudah menebus dosa kita. Yesus sudah menebus dosa saudara. Yesus sudah menebus dosa saya. Dan dia sudah menguduskan kita dengan kuasa darahnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, tanggalkan semua dosa, semua sikap-sikap buruk, semua hal-hal yang tercela, semua hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tanggalkan dosa itu. Karena saudara telah ditebus, telah dikuduskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani? Yang kedua, saudara-saudara, adalah menyukai firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh secara rohani, saudara-saudara, adalah menyukai firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua, saudara-saudara, di sana firman Tuhan mengatakan,
Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyukai firman Tuhan, ya, menurut 1 Petrus 2 ayat yang kedua, yang baik saudara-saudara adalah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin apa? Ingin air susu yang murni. Saya percaya ibu-ibu yang ada di tempat ini, ya, pasti akan tahu hal ini, ya. Ketika ibu-ibu baru melahirkan, ya, bayinya sehat, montok, ya, bayinya pasti dia butuh yang namanya air susu ibu, ya, atau ASI, ya. Bayi yang baru lahir ini saudara, ya, dia tidak peduli apakah pagi, apakah siang, apakah sore, apakah malam. Kalau dia lapar saudara, kalau dia haus, pasti dia akan menangis, ya. Mamanya masih sibuk, ya, dia pasti nangis lebih keras lagi. Tapi begitu dipegang sama mamanya, dikasih susu, pasti anaknya ini akan diam, ya. Dengan lahap anak ini akan menyusu pada ibunya. Lalu setelah kenyang dia tidur, ya. Lalu pada waktu tidur, ya, nggak lama lagi, waktu anak ini lapar, haus, dia akan nangis lagi. Mamanya udah tahu, oh pasti mau nyusu lagi, dikasih susu lagi. Begitu juga sore, begitu juga malam. Anak kecil, anak yang baru lahir ini, dia selalu ingin akan air susu yang murni. Begitu juga yang diharapkan Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Supaya kita bisa bertumbuh secara rohani, saudara-saudara, kita harus selalu ingin akan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, saudara, di sana firman Tuhan juga merujuk, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi satu hal yang perlu kita pastikan, saudara, ya, kalau kita mau bertumbuh, kita harus menyukai firman Tuhan. Selalu ingin, ya, dan suka akan firman Tuhan. Karena kalau nggak ingin, nggak suka, itu sulit untuk dilakukan. Karena biasanya saudara-saudara, orang akan bela-belain, ya, meskipun jauh, meskipun capek, meskipun apa masalahnya, kalau dia suka terhadap hal tertentu, pasti dia akan lakonin. Saya punya teman, sekarang sudah almarhum, ya, beberapa tahun yang lalu sudah meninggal, ya. Beliau pelayanan di GBI Kapuk, di Berdikari 2, ya. Pendeta Chang, ya. Dia paling suka toge goreng, ya. Dan kalau dia pengen toge goreng, saudara, dia nggak peduli. Di Bogor dia paranin, ya. Padahal cuma mau makan toge goreng, ya. Di Bogor dia naik motor, dia lakonin pergi ke Bogor, saudara. Saya punya saudara namanya Cekong Serang, ya. Kenapa namanya Cekong Serang? Karena tinggalnya di Serang, saudara. Lalu Cekong Serang saya ini pindah ke daerah Senen, Jakarta Pusat, di dekat proyek Senen, di depannya situ. Dia punya hobi, punya kesukaan makan empal, ya. Empal itu daging kerbau yang dimasak. Di Serang ada yang terkenal namanya empal Bangdul. Dia tinggal di Senen, di Jakarta Pusat. Kalau dia mau makan empal kesukaannya, saudara, dia pergi ke Serang, ya. Nggak peduli, jauh juga dia parane. Saya yakin dan percaya saudara-saudara juga mungkin yang suka mie, ya. Kalau saudara suka mie, maka dimanapun ada tukang mie yang enak, ya. Apakah mie Gang Kelinci, mie Gajah Mada, mie Gang Macan,
mie singkawang, mie yang lain-lain. Pasti diparanin, pengen tahu, ya, pengen nikmati. Oleh karena itu saudara-saudara, biarlah jadikan kesukaan hidup kita adalah firman Tuhan. Karena kalau saudara suka, saudara ingin, saudara haus, saudara butuh, maka saudara pasti akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kalau kita mau bertumbuh dewasa secara rohani, saudara, kita harus suka membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Karena nyanyian sekolah minggu juga berkata, ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau saudara mau bertumbuh secara rohani, saudara mau bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, maka hal yang perlu kita lakukan, saudara, yang pertama adalah menanggalkan dosa. Yang kedua, suka membaca firman Tuhan. Karena mustahil saudara akan bertumbuh, saudara akan menjadi dewasa kalau saudara tidak membaca firman Tuhan. Ya. Kalau saudara mengatakan, aku cinta Engkau Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, tapi saudara nggak baca firman Tuhan, cintanya diragukan. Coba bayangkan, misalnya saudara yang masih muda punya pacar, ya. Katakanlah nama saudara si Acong, ya. Acong punya pacar namanya Ling Ling, ya. Udah pacaran, ya, sering pergi bareng, ya, ke mall Taman Palem, ke mall Taman Anggrek, pokoknya mall yang ada di Jakarta ini udah dia kunjungi. Ya. Tempat makan di mana aja dia kunjungi. Tapi si Acong ini dia nggak suka kalau si Ling Ling ini banyak cerita, banyak ngobrol. Kalau Ling Ling ini lagi mau ngobrol sama Acong, Cong, gue mau ngomong ya, udah jangan ngomong, berisik-berisik, ya, bawel, nggak usah, udah kita jalan-jalan aja. Tapi gue mau ngomong, Cong, shh, berisik. Besoknya begitu lagi, ya, pergi ke McD atau ke Bakmi Gajah Mada, Cong, gue mau cerita ya, seru kemarin waktu di sekolah begini-begini, berisik. Setiap ada kesempatan bertemu, kalau si Ling Ling ini mau ngomong, Acongnya bilang berisik, nggak mau. Saya bisa bayangkan, pasti Ling Ling ini akan berpikir, lu cinta sama gua enggak sih, Cong? Bener enggak sih? Kok kalau cinta gua mau ngomong, gua mau ngungkapin hati, gua mau kasih tahu apa yang mau gua ceritakan, tapi kok enggak mau. Begitu juga dengan kita, saudara. Kalau saudara katakan, saya cinta Tuhan, dan pasti Tuhan juga mencintai saudara. Tapi kalau Tuhan mau berbicara melalui firman-Nya, saudara bilang sama Tuhan, berisik Tuhan, berisik, gak usah ngomong, ya. Gak usah ngomong, Tuhan, berisik, ya. Artinya apa? Saudara nggak mau baca firman Tuhan, saudara nggak mau dengar firman Tuhan, itu namanya saudara mendukakan hati Tuhan. Ya. Diragukan cintamu dengan Tuhan. Ya. Engkau boleh nyanyi di sini, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Ya. Engkau boleh jingkrak, engkau boleh aktif ke gereja, rajin ke gereja. Tapi kalau engkau tidak membaca firman Tuhan, engkau tidak mendengarkan firman Tuhan, engkau tidak membuka hati Tuhan berbicara melalui firman-Nya, cinta kita kepada Tuhan diragukan.
Mungkin saya keras menyampaikan ini, ya. Tapi ini adalah kebenaran firman-Nya. Ini adalah kebenaran, saudara. Kalau kita katakan kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan, tapi kita tidak menyediakan waktu kita untuk baca firman Tuhan, nonsense, ya. NATO, no action, talk only. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, biar mulai hari ini, ya, kita selalu diingatkan, aku mau bertumbuh secara dewasa. Aku mengasihimu Tuhan. Aku sungguh-sungguh ingin memuliakan namamu dalam kehidupanku. Tolong Tuhan, terus berbicara di dalam hati kami. Biar hati kami senantiasa memiliki kesukaan, kerinduan untuk menerima firman. Itu adalah wujud cinta yang sempurna. Ya. Bayangkan saudara yang sudah suami istri. Ya. Kalau suaminya mau ngomong, ya, atau istrinya mau ngomong, Pi, mami mau ngomong ya sama Pi. Shh, bisik-bisik, pusing. Ya. Lu gak tahu, gua di kantor banyak kerjaan. Ya. Di jalanan macet, ini mau ngomong lagi. Besoknya, Pi, mau ngomong, shh, bisik-bisik, udah urus aja. Istrinya pasti, aduh, ini jangan-jangan papinya udah berubah nih, ya. Dulu lagi pacaran, sebentar-sebentar ngomong, sebentar-sebentar bercanda. Kok sekarang udah nggak mau ngomong lagi? Pastikan, saudara-saudara, kalau engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai Yesus, maka kita harus menyukai firman Tuhan. Sediakan waktu untuk mendengar suara Tuhan, berbicara melalui firman-Nya, supaya kita bisa bertumbuh. Lalu hal yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani, yaitu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Bersekutu artinya datang kepada Yesus, intim dengan Yesus, melekat dengan Yesus, seperti ranting menempel pada pokok anggur. Ranting, dia tidak akan berbuah kalau dia tidak menempel pada pokok anggur. Ranting akan berbuah kalau dia menempel pada pokok anggur, melekat pada pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita tidak akan berbuah, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa kalau kita terpisah dari Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan kita selalu menempel, melekat, terhubung, intim dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau bertumbuh. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jadi kalau saudara mau berbuah, pastikan kita bersekutu dengan Tuhan. Pastikan kita terkoneksi dengan Tuhan. Pastikan kita menempel dengan Tuhan. Pastikan kita terhubung dengan Tuhan. Pastikan kita melekat dengan Tuhan. Karena kalau kita terpisah, kita tidak bisa berbuah, malah lama-kelamaan akan mati. Tapi kalau ranting, dia terhubung, dia melekat, dia nempel, maka ranting itu bisa berbuah. Oleh karena itu, saudara-saudara, pastikan di dalam kehidupan kita,
bukan cuma waktu di gereja kita nempel sama Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, tapi di rumah juga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam semua aktivitas, dalam setiap waktu-waktu yang kita lalui, kita harus terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Ibadah yang benar, saudara-saudara, adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita perbuat, kalau itu mempermuliakan nama Tuhan, itu adalah ibadah. Ibadah bukan tergantung hanya di gereja yang saudara hanya ikuti 1 jam atau 2 jam. Ibadah yang sebenarnya adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu pastikan saudara-saudara, ketika engkau di kantor, ketika engkau di perusahaan, ketika engkau di kelurahan, ketika engkau dimanapun berada, ketika engkau di sekolah menjadi guru, ketika engkau di pasar menjadi pedagang, ketika engkau di kantor menjadi bos, pastikan engkau selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga kita bisa bertumbuh, bisa menghasilkan buah dari Tuhan. Kita juga dipilih oleh Tuhan menjadi batu yang hidup untuk menempel pada batu penjuru, yaitu Yesus Kristus, untuk pembangunan rumah rohani. Yesus adalah batu penjuru dan kita adalah batu yang hidup. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan rumah rohani. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada hari ini, saudara, itu menggugah kehidupan kita. Kalau kita mau bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, maka pastikan 3 hal ini ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menanggalkan dosa. Dosamu sudah ditebus, dosamu sudah diampuni, dosamu sudah ditanggung dengan sempurna oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jangan berbuat dosa lagi. Tanggalkan dosa. Tanggalkan kebiasaan buruk. Jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan kemarahan. Jangan menyimpan sakit hati. Jangan menyimpan kebencian. Jangan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Tanggalkan dosamu, tanggalkan dosamu, tanggalkan dosamu. Lalu pastikan yang kedua, saudara-saudara, kalau saudara mau bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, saudara harus menyukai firman Tuhan. Saudara harus selalu ingin saudara menyukai firman Tuhan, sehingga saudara akan berusaha untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Buktikan cintamu sama Tuhan. Kalau engkau berkata, aku mengasihimu Tuhan, aku menyayangimu Tuhan, engkaulah tujuan hidupku, engkau yang kami kasihi Tuhan, engkau yang kami agungkan. Buktikan dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Dan karena kalau engkau tidak melakukan itu, NATO, no action, talk only, omong doang. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan sebagai wujud kecintaanmu sama Tuhan. Karena firman Tuhan berguna bagi kita supaya kita bertumbuh, supaya kita dewasa, supaya kita kuat. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, maka kita akan tenggelam, kita akan jatuh. Sekarang berita-berita di medsos itu begitu banyak dan begitu bisa melemahkan iman kita. Kalau kita tidak masukkan pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan yang menguatkan. Kita cuma dengar berita dari luar, berita dari TV, berita dari medsos, berita dari Facebook, berita dari WA, berita-berita yang lain, maka akan membuat kita bingung. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita pasti akan bertumbuh. Lalu pastikan yang ketiga, kalau kita mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Selalu melekat, selalu intim.
selalu terhubung, selalu berada di dalam hadiratnya. Sehingga kita mengalami pertumbuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihi kita semua.